Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, ayah bunda semua di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat dan juga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran jawab-jawab kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu kesehatan oleh Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua yang berada di bab kelima di halaman 59. Silakan buka bukunya halaman 89. Hormat dan patuh pada orang tua. Yang pertama kita akan mengetahui bagaimana berakhlak baik kepada orang tua. Sebelum itu marilah kita sama-sama kita buka pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Jadi berakhlak kepada orang tua adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Karena mereka telah merawat kita dengan jasa-jasa mereka, sehingga kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan juga menjadi orang-orang yang kemudian bisa secara bebas mencari ilmu dan juga menjadi anak-anak yang terdidik. Berakhlak baik kepada orang tua diantaranya yang pertama adalah patuh. Bagaimana kita patuh? Yaitu taat kepada orang tua. Ketika diperintah sesuatu kita harus ikhlas dan sabar, kemudian kita menjalankannya tentunya yang tetap dalam koridor kebenaran dan juga koridor kebaikan. Kemudian hormat. Bagaimana hormat? Hormat itu adalah sesuatu yang kemudian kita ciptakan sendiri dari diri kita pribadi untuk menghormati orang tua. Misalkan kita mau pergi kemana, kita mencium tangan orang tua ketika hendak keluar rumah tersebut. Kemudian kita ringan tangan. Ringan tangan di sini bukan berarti kita gampang untuk menyakiti orang, tapi kita membuat diri kita ini menjadi anak yang berguna, inisiatif. Apabila memang ada orang tua yang sudah mengerjakan pekerjaannya kemudian seolah minta bantuan kepada kita bantu. Kemudian menjaga nama baik. Menjaga nama baik dalam arti menjaga nama baik ini adalah kita tidak boleh mengumbar-ngumbar keburukan-keburukan yang ada di keluarga, terutama yang ada di orang tua kita, karena baik buruknya semua adalah apa yang kemudian menjadi perbaikan daripada apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita menginginkan apa, orang tua menyesuaikan, dan disitulah kemudian kita akan dibimbing dengan kebaikan. Kemudian menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati orang tua itu seperti hendaknya kita berakhlak baik. Untuk itu kita harus membuat senang hati orang lain, hati orang tua. Cara menyenangkannya adalah dengan kita rajin belajar, menjadi anak saleh solihah, mengaji ketika waktu kosong, mungkin tidak membantah orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Doa yang biasa kita baca yaitu Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sekedar pengetahuan saja, doa ini sebenarnya tidak ada dalam hadis dan Quran, tapi ini ada sambungan ayat yang ada dalam Quran dari surat satu ke surat lain. Untuk suratnya nanti Bapak akan jelaskan di depan hari. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua. Apa kewajibannya? Kewajiban kita pada orang tua yang pertama bersikap sabar, karena kadang-kadang orang tua itu suka marah, suka apa, kita harus sabar karena orang tua pun sudah sabar mendidik kita, berjasa kepada kita dari sejak kita dibuayan sampai sekarang ini itu dengan sabar. Kemudian merawat orang tua yang sedang sakit dengan penuh kelembutan, menyenangkan hati orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diberi kesembuhan. Apa doanya? Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka wa shifaa la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian apa? Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, angkatlah penyakitnya, berikanlah kesembuhan, sentuhan sebutkan sakit, dan Engkau adalah zat penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tiada kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini ada di hadis ya. Kita tentu tidak pernah mengharapkan datangnya musibah, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita satu masalah, ujian berupa musibah, yaitu bisa berupa cobaan, dan itu semua datang kepada kita berarti kita bisa menyelesaikannya. Karena di setiap adanya masalah, di setiap ada musibah pasti ada pelajaran yang akan kita ambil menjadi ibrah kepada kita, dan kita bisa melanjutkannya dengan kehati-hatian agar kita tidak terperanjat dalam cobaan tersebut kembali. Di antara daripada apabila orang tua kita ada yang telah meninggal, kita memiliki beberapa kewajiban seperti berikut: mendoakan agar diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya sehingga
bisa masuk surga. Kemudian menyambung silaturahim, artinya menyambung persaudaraan dengan teman dan kerabat-kerabat orang tua kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Pada silaturahim juga mendatangkan rezeki, mempanjang umur, supaya kita juga bisa berinteraksi kepada teman-teman orang tua kita, agar kita juga menyambung silaturahim, tidak memutus silaturahim. Kemudian selalu menjaga nama baik keduanya, antara lain dengan cara selalu berperilaku baik sesuai dengan tuntunan agama dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru diantaranya adalah apabila berjumpa, ya, kita kata assalamualaikum, ya, dengan kelembutan, dengan kesopanan. Jangan kita malah acuh tak acuh, ya, karena mau tidak mau guru adalah orang tua kalian di sekolah yang mendidik kalian, kemudian juga memberikan kalian pelajaran, maka hormatilah. Kemudian mematuhi perintah guru. Apabila diperintah misalkan untuk mengerjakan PR, kemudian harus menjaga sopan santun di kelas, jangan berbicara kotor, jangan berbicara yang tidak guna, bicara yang tidak bermanfaat, itu tidak boleh. Kemudian meladani sikap baik guru, meniru kebiasaan baiknya. Misalnya ibu atau bapak guru sering mengisi waktu istirahat dengan membaca buku, ya, dengan berinteraksi kepada guru yang lain, membicarakan hal-hal yang mengenai siswa mereka, bagaimana ke depannya, bagaimana untuk mengurus atau mengelola pendidikan agar lebih baik lagi. Kemudian meniru tutur katanya yang baik, jangan ditiru tutur katanya yang buruk. Dan mungkin tidak ada tutur kata yang buruk, maka diikuti dengan yang baik-baik, jangan diikuti yang buruk. Kemudian melaksanakan semua nasihatnya, jangan sampai kita tidak peduli atau apatis terhadap nasihat dari guru. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang menerangkan atau yang memerintahkan kita agar hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Berperilaku hormat adalah kunci kerukunan sesama anggota keluarga. Perilaku hormat artinya memuliakan serta berperilaku sopan, tidak menghina dan tidak meremehkan. Karena kita mempunyai kekurangan dan kelebihan, jadi jangan sampai ada orang saling menghina, saling memberikan tutur kata yang tidak baik, mengejek orang lain. Apalagi, ya, kita harus saling menghormati dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was-sahibi bil jambi wa banis sabi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kita harus saling bersilaturahmi dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga kita. Contohnya saling menghormati antar sesama anggota keluarga, seperti saling mengunjungi ketika hari raya, saling menjenguk ketika ada yang sakit. Jika telah berlaku hormat hubungan sesama anggota keluarga, maka kehidupan kita akan semakin erat dan damai. Jadi itulah materi kita pada hari ini, adik-adik, ayah bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama membaca kembali, merujuk kembali yang ada di buku. Silahkan di bab kelima, jangan lupa. Demikian materi yang kita bisa sampaikan. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.